bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah sebelumnya saya mau ucapin makasih banget nih sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah nyempetin hadir dalam acara pertemuan kelompok kita pada siang ini. Sebelum memulai kita pertemuan kelompok, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya kan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan belajar mengenai layanan penanganan stunting. Nah, sekarang kita belajar tentang praktek pengaduan layanan stunting. Bagaimana sih mengakses layanan anak stunting? Di langkah 1 kita udah belajar. Jadi, jika ada anak stunting itu perlu dirujuk kemana? Ke rumah sakit, ya betul, puskesmas, betul, dinas sosial, kantor kelurahan, atau posyandu. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat semua ya. Nah sekarang kita mau main drama nih. Nanti saya akan bagi 2 kelompok, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti satu kelompok dapat 1 cerita. Nah saya bagi ibu jadi kelompok 1, bapak jadi kelompok 2. Nah nanti dari cerita tersebut bapak-bapak dan ibu-ibu praktekin dan cari solusi dari masalah yang ada di cerita tersebut. Saya bagi dulu ya. Saya bacain ceritanya. Cerita 1, pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil. Tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan Asep? Jadi nanti ibu diskusiin sama kelompok ibu, siapa yang jadi Asep, siapa yang jadi orang tuanya Asep, siapa yang jadi ibunya Asep, siapa yang jadi pendamping PKH-nya. Terus diskusiin juga solusi dari masalah si Asep ini gimana. Nah, saya bacain untuk kelompok 2, Bapak ya. Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi. Karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Nah sama untuk kelompok 2, Bapak siapa yang jadi Nina, siapa yang jadi ibunya Nina, siapa yang jadi bapaknya Nina, siapa yang jadi masyarakat. Nah dari sekarang ibu-ibu diskusi semuanya sesuai kelompoknya ya. Nah jadi nanti dipraktekin, kita maju satu-satu perwakilan dari kelompok. Terus yang perlu dilibatin dari cerita-cerita tersebut siapa aja? Misalkan ibu-ibu mau libatin ada pendamping PKH-nya, ada posyandunya, atau ada puskesmasnya, itu boleh banget. Dan sekarang silakan masing-masing kelompok diskusi ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi. Oke, sekarang waktunya udah habis. Sekarang kita mulai lagi dari kelompok 1. Kelompoknya ibu dulu ya. Ibu silakan praktekkan dan maju ke depan. Ya bagus, bagus ya penampilan dari kelompok 1. Terus silakan lagi yang kelompok 2 selanjutnya, siapa yang memerankan? Ayo
dari kelompok 2 semuanya bagus-bagus banget, penampilannya sangat baik. Nah, dari penampilan kelompok 1, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Nah, yang menyimpulkan itu dari kelompok 2, terus kelompok 1 yang menyimpulkan kelompok 2. Nah, apa aja Bu kesimpulannya dari kelompok 1 kelompok 2? Ya. Memaksimalkan gizi Asep, ya betul. Gizi Asep diperbaiki dengan cara membeli makanan bergizi di warung. Terus apa lagi? Melakukan stimulasi yang sesuai dengan usia Asep. Nah betul. Terus apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat? Nah, yaitu dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan karena Asep tinggal di wilayah terpencil, jadi bisa menghubungi pendamping PKH-nya. Nah, untuk kelompok 2 kesimpulannya apa Bu? Segera menghubungi RT, RW atau pendamping PKH, ya betul. Bisa langsung dibawa ke puskesmas supaya bisa langsung diatasi dan tidak makin buruk lagi. Ya betul. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ibu-ibu, dari yang kita lihat tadi, saya cuma mau menyampaikan, walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk memenuhi gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi pendamping PKH, pendamping PKSK, pendamping BPNT yang ada di wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk layanan yang dibutuhkan. Nah, sampai di sini paham nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Paham ya? Sudah cukup jelas ya? Nah, sekarang semuanya sudah paham. Saya mau nanya lagi nih, layanan rujukan penanganan stunting yang dapat dimanfaatkan keluarga apa saja? Puskesmas, ya betul, posyandu betul, kantor desa betul, kantor kelurahan betul, rumah sakit, dinas sosial, ya betul semuanya. Jadi ibu-ibu semua menerapkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, nanti diterapin di keluarganya dan ke tetangga-tetangganya. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak tuliskan di kertas tabel janji diri dan kertas metapen tentang rencana apa saja yang akan dilakukan di rumah terkait penanganan stunting. Nah, untuk tabel janjinya ditulis sekarang, nanti dikumpulkan ke saya. Dan untuk kertas metapennya boleh dibawa pulang dan diskusikan di rumah. Nah, kalau ibu-ibu ingin mengetahui penanganan stunting lebih lanjut, ibu-ibu bisa menghubungi saya, bisa SMS, nelpon, ataupun WhatsApp. Nah, untuk kertas tabel janjinya silakan dikumpul. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kelompok kita pada hari ini. Terima kasih ibu semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Silakan pulang, hati-hati di jalan, dan juga jangan lupa sampai di rumah cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.